Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan 11 resep olahan ayam. Nah, untuk resep pertama, ini ada garang asam tanpa santan. Yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, ini bumbunya kita ulek dulu ya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri bakar. Semuanya kita haluskan. Kemudian kita tambahkan serai geprek, daun salam, dan daun jeruk. Nah, semua bumbu ini kita tumis sampai wangi, sampai matang. Ini ada pelengkapnya juga, ada belimbing ulu, cabai rawit, dan tomat hijau. Belimbing ulu ini wajib ya ada, karena enaknya itu dari belimbing ulu. Oke, nggak usah lama-lama, ini kita rebus dulu ayamnya agar kotorannya hilang. Ya, ini udah cukup. Kita matikan kompor, tiriskan si ayamnya, buang airnya. Kemudian setelah itu kita panaskan minyak. Kita tumis bumbunya ya, gengs. Kalau numis itu apalagi ada kemiri, ada kunyit, itu harus sampai matang ya semuanya. Jangan sampai bau mentah gitu. Kalau bau mentah tuh apa ya? Pokoknya nyengat aja lah bumbunya. Gak enak rasanya. Harus sampai matang banget semuanya. Udah cukup matang, kita tambahkan air. Agak mendidih, kita masukkan ya ayam yang tadi kita rebus. Oke, ini udah cukup ya, gengs. Kita matikan kompor. Rasanya udah pas, waktunya kita bungkus. Kita bungkus pakai daun, jangan lupa airnya juga dimasukkan. Oke, lakukan sampai selesai. Waktunya untuk mengukus, ini kita kukus sebentar aja ya. Soalnya sebenarnya ini tuh udah bisa langsung dimakan. Ini udah matang, udah pas gitu. Biar agak wangi-wangi daunnya ini, biar wanginya tambah keluar, kita kukus dulu sebentar sampai si daunnya agak layu. Tara, garang asam tanpa santan ini udah jadi. Ini udah bisa dimakan. Udah, wanginya keluar banget. Wangi banget ini asli, gengs. Asamnya berasa, seger, pedasnya berasa. Daripada digoreng-goreng terus, cobain deh cara ini.
dijamin ketagihan. Oke, makasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel biar saya tambah semangat nih bikin video yang lainnya. Cara membuat ayam cili padi. Enak banget, asli cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Bumbunya meresap, sambalnya nggak terlalu pedas juga, enak seger. Oke, langsung aja kita ke pembuatannya. Tambahkan penyedap, kemudian tambahkan bumbu racik ayam, dan tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, lalu diamkan kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, mari kita siapkan dahulu untuk bumbu cabenya. Ini udah ada cabai hijau, cabai rawit, dan cabai keriting. Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Semua bumbu ini kita blender. Boleh mau di blender kasar atau di blender halus. Setelah ayamnya kita marinasi, kemudian kita goreng ayamnya sampai berubah warnanya sampai golden brown, sampai warnanya cantik kuning kecoklatan gitu. Cukup menggunakan api sedang aja ya, jangan menggunakan api besar, cepat gosong. Nah, seperti ini warnanya udah cantik sekali ini. Udah pas kematangannya ya. Oke, kita angkat dulu ayamnya, kemudian kita tiriskan, lalu kita tumis bumbu yang telah kita blender tadi. Tumis sampai matang ya, sampai wangi, sampai berubah warna juga. Jangan bumbunya masih mentah gitu, soalnya kadang suka bau kalau masih mentah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan saus tiram, tambahkan sedikit garam. Nah, kunci kesegarannya tuh ada di sini ya. Jangan di skip. Tambahkan air asam jawa. Ini harus pakai. Oh iya, sama gula tadi udah ya. Jadi nanti rasanya tuh pedas, gurih, asam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini udah nggak usah terlalu lama, cukup sampai si bumbunya merata. Kita angkat. Oke, matikan kompor, angkat dan sajikan. Cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Ditambahkan kerupuk. Aduh, mantap, masya Allah. Nikmat banget ini. Ini masaknya nggak ribet, bumbunya sederhana banget, tapi rasanya luar biasa nikmat, enak. Kalian wajib coba ini, asli enak banget, masya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Farda Farhana. Kali ini saya mau berbagi resep ayam kemangi. Menu ini tuh cocok banget disajikan untuk menu buka puasa atau menu sahur. Bisa juga untuk menu lebaran ya. Ini enak banget. Semakin diangetin tuh ini semakin enak banget. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Bahan utamanya tentu saja pasti harus ayam. Saya ini pakai ayam setengah kilo. Ini saya pakainya pakai paha ya, paha bawah dan paha atas biar teksturnya tuh lebih juicy, lebih kenyal. Kemudian gitu. Untuk pelengkapnya ini ada kemangi, dan untuk bumbunya yang harus diulek itu ada kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih seperti biasa ya. Ada kemiri, ada cabenya ini kita pakai cabai hijau. Kemudian daun salam, daun jeruk, serai yang digeprek. Cara memasaknya. Kalau udah bumbunya di blender halus, kemudian kita tumis sampai matang, tumis sampai layu ya, sampai kuning kecoklatan lah, sampai berubah warnanya. Diusahakan setiap kali menumis bumbu tuh harus sampai matang. Soalnya kalau bumbunya masih mentah,
nanti tuh rasa masakannya beda, terus bumbunya juga kecium baunya bau mentah itu. Kemudian kalau emang udah berubah warna, si bumbunya udah matang, udah agak kuning gitu, kita kasih berapa 3 sendok makan air asam jawa. Aduk-aduk, kemudian ditambahin lagi air 150 ml ya. Ini biar si ayamnya kerendam nanti, biar si bumbunya itu meresap sampai ke dalamnya. Oke, biarkan ayamnya matang dan si airnya menyusut. Kalau udah menyusut, airnya tinggal sedikit, kemudian kita taburkan kemanginya. Diusahakan setiap kali masak kemangi itu, setiap kali kemanginya dimasukkan, jangan lama-lama lagi masaknya. Aduk-aduk cukup sampai si kemanginya layu, lalu matikan kompor, angkat. Karena masak kemangi itu jangan terlalu matang, nanti rasanya kurang enak. Masya Allah, ini tuh enak banget guys, beneran enak, asli, bukan cuman bohongan ya. Asli enak. Kalian wajib coba menu yang satu ini cocok banget disajikan, apalagi kalau menu sahur ya. Kalau sahur itu kadang kita kan males banget buat makan, tapi kalau makan ini semangat deh. Pedes, nggak terlalu pedes juga, rasanya pedes gurih, ada asam-asamnya dikit, manis sedikit, gurih ya, campur aduk lah, nano rasanya enak. Semakin kita angetin, kalau kita masaknya misalnya hari ini masak, besok paginya kita angetin lagi, aduh makin enak banget bumbunya karena makin kering dan makin meresap banget ke dalam ayamnya. Ayam kemangi cabai hijau ala dapur Hana. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa kalian sebelum nonton ini klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan lagi video-video saya yang lainnya ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Farda Farhana. Kali ini saya mau berbagi resep ayam bakar madu. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan menu-menu masakan harian yang lainnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sebelumnya ayamnya udah kita potong-potong, kemudian dicuci bersih, pokoknya bersih banget. Lalu kita lumuri dengan perasan jeruk nipis. Setelah diaduk-aduk, jeruk nipisnya udah tercampur dengan rata, kita diamkan cukup 5 menit sambil nunggu si ayamnya dimarinasi. Ini kita siapkan dulu yuk bumbunya. Ini bumbunya tentunya harus ada madu ya, karena ini kan ayam bakar madu judulnya. Ini udah ada gula merah, saus tiram, daun salam, daun jeruk,
madu, dan kecap manis. Kemudian juga ada bumbu halusnya. Kebetulan ini udah saya haluskan ya. Oh iya, jangan lupa harus pakai asam jawa biar agak seger. Ini bumbu halusnya udah saya haluskan. Ini pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri. Kalau kalian mau pedas, boleh ditambahkan cabai merah. Itu diulek aja sampai halus seperti ini. Kalau saya kan karena ini buat anak-anak juga, jadi saya cabainya skip. Kalau bumbunya sudah matang, kemudian kita tambahkan sedikit air. Ingat, harus numis bumbu itu harus sampai matang ya. Kalau masih mentah tuh kadang agak bau lami gitu. Kemudian kita masukin bumbu yang kita siapkan tadi, segerombolan gula merah dan kawan-kawannya. Kalau udah meletup-meletup gini, kita tambahkan 2-3 sendok makan air asam jawa ya. Kemudian kita aduk-aduk, baru kita tambahkan juga penyedap dan garam. Ini nggak bisa pakai gula lagi karena tadi kita udah masukin gula merah beserta kecap, itu udah manis. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita masukkan si ayamnya. Cukup pakai api sedang ya, nggak boleh terlalu besar apinya karena ini si bumbunya biar meresap sampai ke dalam ayamnya ini. Biarkan airnya sampai menyusut. Kalau emang udah menyusut, baru kita bakar. Kita bakar menggunakan teflon aja ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Farda Farhana. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan menu-menu masakan harian yang lainnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya semuanya. Kali ini saya mau berbagi resep kembali tentang masakan ayam. Ayam yang cocok banget dijadikan untuk menu buka puasa atau sahur, bahkan untuk lebaran pun ini cocok. Kalian daripada bosen disemur atau direndang, cobain deh resep yang satu ini. Oke, kita langsung aja ya ke cara pembuatannya.
Halo teman-teman, bagi teman-teman yang lagi diet atau sedang diet, teman-teman mau makan ayam enak tapi tidak pakai banyak minyak, jadi dengan cara direbus-rebus. Teman-teman wajib cobain menu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Iya, kali ini Farda Farhana akan membagikan salah satu resep, salah satu olahan ayam yang masaknya dengan cara direbus tapi rasanya enak, ayamnya juicy. Teman-teman pernah dengar ayam pek camke? Itu salah satu olahan ayam, salah satu olahan-olahan masakan Chinese gitu. Nah, ini saya akan membagikan resepnya. Pertama-tama kita cuci dulu ayam yang telah dipotong-potong, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan garam. Kemudian kita aduk-aduk hingga garamnya tercampur dengan rata ke seluruh bagian ayam. Kemudian ini harus kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah 15 menit kemudian kita cuci sampai bersih ayamnya. Ini saya sampai berkali-kali mencuci hingga si lendir-lendir yang ada di ayamnya tuh benar-benar bersih dan ayamnya benar-benar bersih dari darah-darahnya. Kalau ayamnya udah bersih, kemudian kita rebus. Ini saya menggunakan 1 liter air, kemudian kita panaskan, tapi jangan sampai mendidih. Nah, hanya ada gelembung-gelembung kecil seperti ini ya. Ini kita merebusnya dengan api kecil sedang seperti itu. Rebus 15-20 menit sampai si ayamnya matang. Nah, tandanya matang tuh seperti apa? Ketika kita tusuk bagian ayam yang agak sedikit tebal, yang kira-kira susah matang, ketika ditusuk itu bagian yang lubang yang telah kita tusuknya itu mengeluarkan air yang benar-benar jernih, jadi tidak ada darah-darahnya. Nah, itu udah matang. Nah, ini ayamnya kita rebus dengan bumbu aromatik. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang dan 1 ruas jahe yang kita geprek. Nah, kita cemplung-cemplung aja ke dalam air rebusan ayam ini dengan menambahkan juga garam, gula, dan penyedap. Jika udah 20 menitan, kemudian kita angkat ayamnya, lalu kita masukkan ke dalam air es. Rendam di dalam air es ya. Tujuannya untuk apa? Agar si kulit ayam ini rasanya tidak lembek ketika kita makan, jadi kulitnya tuh lebih kenyal. Kemudian si dagingnya itu tetap juicy. Jadi ketika ayamnya dimasukkan ke dalam batu es seperti ini, jadi kadar air yang di dalam ayamnya tuh tidak keluar ya. Di-lock, dikunci itu sama air dingin ini. Jadi walaupun ayamnya direbus, rasanya tuh tetap juicy gitu, kenyal-kenyal gimana gitu. Dan ini merendamnya nggak usah terlalu lama ya. Hanya 3-5 menit aja, jadi nggak usah ayam atau daleman ayamnya tuh nggak usah sampai dingin kulkas gitu. Jadi cuman tujuannya tuh hanya ngelok aja agar si uap-uap yang juicy-nya itu tidak keluar. Lanjut kita bikin minyak bawang putihnya. Ini ada 1 ruas jahe, kemudian kita iris tipis-tipis, lalu kita cincang. Cincang halus seperti ini ya. Lanjut juga geprek bawang putih, kemudian cincang halus sama seperti jahe. Ini saya menggunakan 6 siung bawang putih ya teman-teman. Teman-teman kalau mau agak banyak lagi boleh ditambahkan lagi. Jika semuanya sudah dicincang, kemudian kita tumis semua dua bahan ini. Tumis menggunakan api yang sedang kecil, karena bawang putih itu kan agak sensitif ya, khawatir nanti kegosongan. Jadi nanti rasanya berubah, agak sedikit pahit. Makanya kita menggunakan api sedang kecil aja. Aduk-aduk terus. Nah, di sini juga kita sekalian tambahkan bumbunya. Ini ada penyedap atau kaldu bubuk,
dan garam. Nah, kalau udah seperti ini, agak kuning-kuning coklat muda gitu, kita langsung matikan aja kompornya. Karena nanti ini tetap, walaupun kompornya dimatikan, masih ada proses pematangan tuh. Ini juga makin menguning, ini pas banget kuningnya, matangnya pas banget, jadi nggak terlalu gosong ya. Kalau teman-teman ngangkatnya tadi itu sampai kuning seperti ini, nanti masih ada proses pematangan lagi, nanti agak sedikit kuning kecoklatan, agak hitam gitu, nanti khawatirnya bawang putihnya agak pahit. Lanjut kita bikin kuahnya. Ini saya menggunakan 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, dan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk boleh. Kemudian kita tambahkan juga kurang lebih 100 ml air kaldu yang sisa rebusan ayam tadi ya. Kita masak hingga mendidih dan semuanya tercampur dengan rata. Nah, teman-teman, kita siapkan dulu semua bahan-bahannya, kita campur. Nah, teman-teman mau disajikan dengan ayam utuh lengkap bersama tulangnya juga nggak apa-apa, tapi kali ini saya mau suwir-suwir. Kalau udah disuwir seperti ini, kemudian kita siram dengan kecap yang kita masak tadi, lalu kita kasih taburan minyak bawang putih tadi. Nah, seperti ini. Ini enak banget, ayamnya juicy banget, kemudian rasanya juga gurih, bersahabat banget sama mulut kita. Ini masak sehat sekali, cocok banget buat yang sedang diet, recommended banget ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe atau share di media sosial teman-teman, atau klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu-menu masakan harian yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, wassalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Farda Farhana. Kali ini saya akan berbagi salah satu resep olahan ayam yang menjadi makanan favorit saya, yaitu ayam rica-rica. Kali ini saya masaknya pedas teman-teman, jadi seperti ayam rica-rica Manado yang rasanya pedas banget. Tapi ini enak, pedas gurih itu. Caranya mudah sekali, ikutin terus video saya ya. Kita langsung ke cara pembuatannya. Ini saya menggunakan kurang lebih 1 kilo ayam. Ayamnya kita cuci bersih, lalu kita marinasi dengan perasan jeruk nipis, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Semuanya kita campur aja, aduk-aduk, kemudian kita diamkan kurang lebih 1 atau sampai 2 jam. Iya, ayamnya kita sisihkan dulu, lanjut kita persiapkan bumbunya. Ini bumbu yang harus dihaluskan. Ini saya menggunakan 7 siung bawang merah, ada 6 siung, kurang lebih 6 siung bawang putih, kemudian ada 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan pastinya ini ada cabai. Saya menggunakan cabai rawit dan cabai merah, kemudian ada 3 butir kemiri. Untuk perbandingan cabainya, teman-teman boleh disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jika teman-teman ingin lebih pedas lagi, boleh menggunakan cabai rawit aja. Jadi seperti ayam rica-rica bener-bener yang dari Manado itu rasanya pedas nampol. Nah, ini bumbunya mau saya potong-potong dulu, kemudian kita blender agar lebih mudah ngeblendernya. Jadi kita potong-potong ya. Untuk ngeblendernya kita tambahkan minyak. Kalau teman-teman masih agak kesusahan, boleh ditambahkan air sedikit aja. Ini belum ditambahkan cabai ya teman-teman, jadi saya sengaja biar bumbu ini benar-benar halus dulu. Jika udah halus, baru kita tambahkan cabai dan blender lagi sedikit aja. Nah, seperti ini udah halus banget, baru kita tambahkan cabai. Ini saya potong-potong dulu biar kita ngeblendernya nggak terlalu lama ya.
Oke, bumbu halus sudah selesai. Kemudian ini ada bumbu pelengkapnya. Ini saya menggunakan 2 batang serai yang telah digeprek. Kemudian ada 6 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Dan ini ada 1 lembar daun pandan. Ini opsional ya, boleh teman-teman ditambahkan atau enggak. Dan ada potongan daun bawang beserta cabai rawit utuh. Setelah 2 jam didiamkan, kemudian ayamnya kita bakar dulu sebentar, kasih sedikit minyak agar nanti tekstur kulitnya tuh tidak terlalu lembek ya, jadi garing di luar gitu. Nah, warnanya biarkan agak sedikit kecoklatan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita angkat lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi, tumis sampai benar-benar matang dan si minyak-minyaknya tuh keluar ya. Ini saya tidak menggunakan minyak lagi teman-teman, ini karena waktu tadi ngeblender udah saya tambahkan minyak, jadi biarkan nanti minyaknya keluar sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti ini minyaknya udah pada keluar. Lanjut, kita tambahkan pelengkapnya tadi, ini ada 6 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, kemudian ada 2 batang serai yang telah kita geprek, kemudian kita simpulkan, lalu ada 1 lembar daun pandan. Ini aromatiknya ya teman-teman ya. Memang ayam rica-rica ini lebih khas banget ke aromatiknya ya, karena banyak rempah, jadi wanginya tuh beda dari masakan yang lain. Ini enak banget karena kita campur dengan daun pandan juga. Lalu kita tambahkan air. Ini penggunaan airnya nggak terlalu banyak juga karena saya menggunakan ayamnya ayam boiler. Jadi masak ayam boiler tuh nggak terlalu lama ya. Soalnya cepet empuk kalau ayam boiler tuh. Mungkin beda kalau teman-teman masaknya menggunakan ayam kampung. Jadi lebih membutuhkan banyak air karena masaknya agak sedikit lama dibandingkan ayam boiler ini. Nah, biar bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam ayam, sekarang saya mau kasih bumbu-bumbunya. Ini bumbunya ada garam, gula, dan kaldu bubuk seperti biasa. Biarkan sampai mendidih, kemudian kita masukkan ayamnya. Untuk ayamnya boleh teman-teman menggunakan ayam apa aja ya. Ini saya menggunakan paha atas dan paha bawah karena dagingnya tuh lebih juicy. Ini mau saya ungkep, biarkan airnya menyusut. Nah, kalau udah seperti ini, airnya hanya sedikit, baru kita taburkan bawang daun yang telah diiris dan kemangi. Aduk-aduk sebentar aja, cukup sampai kemanginya layu, matikan kompor. Kemudian kita pindahkan ke piring saji agar panasnya teflon nggak terlalu lama ya. Rasanya udah pas banget ini. Cocok sekali disajikan dengan nasi hangat. Ayam rica-rica. Terima kasih banyak udah menonton. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe atau share di media sosial teman-teman, atau klik tanda lonceng agar gak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya ya. Terima kasih.
Ayamnya juicy, sedikit garing bagian luar, bumbunya meresap, rasanya enak sekali. Perlu diketahui, masak ayam seperti ini kita bisa mengirit minyak lebih banyak. Assalamualaikum sebelumnya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan ayam yang cara pembuatannya mudah sekali. Yang penasaran, ikutin terus videonya ya. Step pertama, ini kita cuci bersih ayam. Ini saya menggunakan setengah kilo ayam bagian sayap. Boleh teman-teman bebas mau menggunakan paha atau dada pun bisa. Nah, ini kita lumuri dulu dengan cuka masak. Tujuannya dengan cuka masak seperti ini agar ayamnya nanti lebih empuk ya. Aduk-aduk, biarkan semuanya tercampur rata. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 20-30 menit saja. Setelah itu nanti kita bilas sampai bersih lagi. Nah, sambil nunggu ayamnya didiamkan, ini sudah saya siapkan bumbunya. Cukup menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian setengah butir bawang bombay. Ini ada 1 ruas jahe dan 5 lembar daun jeruk. Ini nanti kita kasih sedikit perasan jeruk nipis ya. Nah, bumbu yang lainnya ini ada kecap manis, saus tomat, dan kecap asin. Kalau yang suka pedas, bagi yang mau pedas, itu boleh ditambahkan cabai rawit atau ditambahkan juga saus sambal, boleh banget. Karena ini untuk anak-anak, jadi saya pedasnya di skip dulu ya. Untuk bawang putihnya ini saya cincang seperti ini, kemudian jahenya kita geprek aja. Nah, nanti untuk daun jeruknya kita rames-rames aja. Oke, ini bumbunya sudah siap dan ayamnya pun sudah kita diamkan kurang lebih 30 menit. Ini ayamnya sudah saya cuci bersih, kemudian kita beri taburan lada bubuk dan sedikit garam. Kita aduk-aduk, rames-rames biar meresap ke dalam ayamnya. Selanjutnya kita panaskan pan. Lalu tambahkan kurang lebih 2 sendok makan margarin, atau kalau teman-teman mau menggunakan butter, itu boleh banget pakai butter. Tambahkan juga sedikit minyak. Jika margarin sudah meleleh, langsung saja kita masukkan ayamnya. Ini kita masak ayamnya, nggak usah terlalu kering, jadi cukup sampai kulit bagian luarnya itu sedikit menguning. Ketika dibalik ada kuning-kuningnya gitu. Lanjut, kita masukkan saja bawang putih yang telah dicincang. Tumis sampai bawang putihnya benar-benar tercium harum. Ini masaknya simple banget teman-teman. Bumbunya pun sederhana sekali, tapi favorit anak-anak banget. Bisa juga untuk dewasa. Boleh ditambahkan cabai ya kalau untuk orang dewasa. Nah, jika seperti ini, langsung saja masukkan jahe yang diiris atau digeprek seperti ini. Kemudian masukkan juga ini apa namanya? Daun jeruk. Mau diiris atau dibejek-bejek seperti ini, tidak apa-apa. Sebaiknya untuk daun jeruk ini jangan di skip ya, karena aromanya ini bikin enak banget. Tumis sampai bawang putihnya benar-benar tercium harum sampai matang. Ini perpaduan antara margarin, daun jeruk dan daun putih, aromanya tuh jadi enak banget.
Nah, jika sudah matang bawang putihnya, sudah tercium seperti ini, kemudian kita tambahkan sedikit air. Gak usah terlalu banyak, cukup sedikit saja. Seperti ini. Lalu kita masukkan kecap manis, saus tomat. Kalau teman-teman suka pedas, boleh menggunakan saus sambal juga, dan irisan cabai rawit atau cabai merah boleh banget ya. Karena ini untuk anak-anak, jadi tidak saya kasih pedas. Kemudian tambahkan juga kecap asin. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita diamkan sampai airnya benar-benar surut ya. Ini mau saya tambahkan sedikit kaldu bubuk dan sedikit garam. Boleh menggunakan kaldu jamur atau penyedap lainnya. Sampai airnya benar-benar surut dan mengental. Nah, jika airnya sudah berkurang seperti ini langsung saja kita berikan sedikit perasan jeruk nipis atau jeruk apa aja. Lalu kita masukkan irisan bawang bombay. Biarkan bawang bombaynya sedikit layu. Ini rasanya udah pas sekali, rasanya udah enak banget dan wangi, aromanya sangat menggugah selera. Sebentar lagi ini tinggal kita angkat, lalu sajikan menggunakan piring saji. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe atau nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya ya. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat atau bisa diikutin, boleh teman-teman share ya di media sosial teman-teman. Oke, ini udah cukup, kita matikan saja kompornya. Lalu kita pindahkan ke dalam piring saji. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? In your eyes, I'll treat it with kindness now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close, that's when you'll hear me breathing in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. You try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer?
Salah satu lauk nasi yang wajib di stok khususnya ketika bulan Ramadan ini. Di samping praktis tinggal goreng, rasanya enak, dan ini bisa tahan lama sekali ya kalau kita simpan di dalam lemari es. Apalagi kalau bukan ayam goreng lengkuas khas Padang. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Parda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep menu. Ini cocok banget dijadikan untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini adalah ayam goreng lengkuas. Caranya mudah sekali teman-teman. Ini saya menggunakan 1,5 kilo ayam paha dan sayap ya, yang udah dipotong. Kemudian ini ada 200 gram lengkuas yang telah saya iris. Dan ini bumbunya ada kunyit, jahe, kemudian ada daun salam, daun jeruk, sereh, ada 1 sendok makan ketumbar, ada merica, bawang putih, dan kemiri. Semua bumbu ini mau saya haluskan saja menggunakan chopper. Jadi kalau teman-teman lengkuasnya ingin tetap terlihat jelas, sebaiknya sih diparut lengkuasnya, diparut kasar, terus bumbunya nanti digiling halus ya. Ini karena saya punyanya lengkuasnya yang agak tua, jadi agak susah kalau diparut. Kalau untuk diparut sebaiknya menggunakan lengkuas yang masih muda. Kalau agak tua gini, jadi saya irisin aja. Nanti mau saya chopper aja sekalian bersama bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi nanti hasilnya tuh lengkuasnya agak hancur ya. Kalau mau terlihat bagus, sebaiknya itu diparut ya teman-teman. Tambahkan sedikit air agar agak mudah menghaluskannya. Ini saya menggunakan 2 kali giling ya, agar bumbu halusnya harus benar-benar hancur dulu, baru nanti lengkuasnya belakangan kita giling kembali. Oke, ini udah cukup halus. Ini kita langsung aja tumis. Sebenarnya nggak usah ditumis pakai minyak gitu ya. Maksudnya kita rebus aja sekalian berbarengan bersama ayamnya. Oke, kita panaskan pan-nya dahulu. Masukkan daun-daunannya. Ini ada serai yang sudah digeprek, kemudian ada daun jeruk, daun salam. Kita masukkan dahulu. Kemudian masukkan juga semua ayamnya. Lalu masukkan juga bumbu yang telah kita giling tadi ya. Tambahkan air hingga ayamnya terendam. Menambahkan airnya jangan terlalu banyak karena ini kita menggunakan ayamnya ayam boiler, ayam negeri. Karena ayam boiler itu ketika kita masak itu mengeluarkan air juga, lemak juga ya. Jadi nanti kalau airnya terlalu banyak, ke surutnya tuh agak susah. Cukup sedikit aja, nanti juga airnya akan bertambah. Nah, cukup sampai seperti ini aja airnya ya, teman-teman.
Tambahkan kaldu bubuk, garam, masak menggunakan api kecil sedang, kemudian tutup hingga ayamnya tuh lembut seperti ini nih. Tapi jangan terlalu hancur ya. Segini ini udah cukup ya, garamnya, gurihnya udah pas banget. Nanti kita angkat dulu ayamnya, kemudian kita saring bumbunya. Nanti bumbunya dipisah tempatnya. Lanjut kita goreng. Nah, cara menggorengnya antara ayam dengan bumbu lengkuasnya itu tidak boleh berbarengan ya. Jadi kita goreng dahulu, pertamanya goreng dulu ayamnya hingga kuning keemasan. Nah, ketika ayamnya sudah matang, sudah garing, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita menggoreng bumbu lengkuasnya hingga kuning keemasan juga. Seperti itu. Jadi ngegorengnya tidak boleh berbarengan bersama ayam karena bumbunya itu akan lebih mudah matang. Jadi kalau kita menggorengnya bareng, khawatir bumbunya nanti akan gosong. Ini saya mengungkepnya tadi 1,5 kilo ayam, jadi ini tidak saya goreng semua, sisanya mau saya simpan di dalam lemari es. Kalau kita menyimpan di lemari es itu bisa tahan 3-4 hari ya, kecuali kalau kita bisa nyimpannya di freezer itu bisa nyampe 1 bulan itu ketahanannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin buat stok, sebaiknya disimpan saja di freezer. Jadi ketika kita mau goreng nanti tinggal dikeluarin, dibuat menjadi suhu ruangan dulu baru goreng. Cocok banget teman-teman ini untuk sahur ya. Soalnya kalau sahur itu kita bangun tidur malas masak, ribet. Kalau kita punya stok seperti ini tinggal kita keluarin, goreng, bikin sambelnya, udah makan udah enak banget seperti itu juga. Ini ayamnya udah matang, lanjut kita goreng bumbunya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe atau nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Relay, relay, relay. Be May, be May. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close. That's when you'll hear me breathing in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. You try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Relay, relay, relay. Be May, be May. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Come over to my side, take me for a ride. Bumbunya simple dan rasanya itu sampai meresap ke tulang-tulangnya. Ini cocok banget disajikan dengan sambal apa aja dan dimakan dengan nasi hangat, itu luar biasa enaknya. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan ayam goreng yang ayamnya itu diungkep. Jadi nanti mau saya sajikan dengan
sambal terasi iris. Jadi sambalnya itu nanti tidak saya ulek ya, jadi sambalnya akan saya iris. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Ini sudah saya siapkan 1,5 kilo ayam. Ini ayamnya campur, ada paha, ada sayap. Kemudian untuk bumbunya, ini mau saya haluskan semuanya. Nah, ini saya menggunakan 1 sendok ketumbar. Kemudian ada bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas. Kemudian ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Tidak lupa ini kita kasih kemiri ya, biar bumbunya tuh agak medok dan gurih. Nah, semua bumbu ini mau saya haluskan aja. Oke, jika bumbunya sudah halus, ini langsung aja kita ungkep dengan ayamnya ya. Ini nggak perlu ditumis, jadi langsung kita tambahkan air saja. Kemudian kita masukkan serai yang telah digeprek, kemudian daun salam dan daun jeruknya pun dimasukkan. Jangan lupa untuk menambahkan garam dan penyedap ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur, baru masukkan deh ayamnya. Ini saya ayamnya menggunakan ayam boiler ya, jadi ayam negeri. Ayam negeri itu ketika kita ungkep dia akan menghasilkan banyak air. Makanya airnya di sini nggak usah terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak nanti menyusutnya tuh kurang. Maksudnya agak lama gitu kita merebusnya. Jadi lebih baik ini airnya nggak usah terlalu banyak. Ayam negeri ini tuh dagingnya tuh cepat matang ya, beda halnya dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung mungkin kita emang harus menggunakan air yang banyak dan merebusnya pun agak lama. Soalnya dia teksturnya tuh agak agak keras, bukan keras ya. Beda aja lah, kalau ayam negeri kan lembek gitu, kalau ayam kampung tuh agak kenyal keras gitu, padat. Nah, semuanya ayamnya kita masukkan. Ini kita ungkep menggunakan api kecil sedang, karena biar bumbunya nanti benar-benar meresap sampai ke tulangnya ya. Tuh, udah seperti ini. Ini biarkan, saya tuh kalau ngungkep ayam tuh seneng airnya benar-benar menyusut. Jadi si bumbunya tuh, kuahnya benar-benar nggak terlalu kering banget sih, jadi benar-benar nempel ke ayamnya ya, jadi bumbunya tuh berasa banget nanti. Nah, sampai seperti ini teman-teman, ini benar-benar meresap bumbunya, benar-benar sampai ke tulang-tulangnya tuh nanti berasa banget ini bumbunya. Ini udah cukup ya segini. Kita matikan kompor, lanjut kita untuk menggorengnya. Jika udah diungkep seperti ini ayamnya bisa tahan lama teman-teman. Asal nyimpennya nanti teman-teman simpan di freezer. Nanti ketika mau digoreng baru didiamkan dulu di suhu ruangan agar ngegorengnya tuh gampang. Soalnya kalau digoreng dalam keadaan beku, nanti tuh susah buat kekeringnya ya. Ini cocok banget disimpan di frozenin gitu ya. Soalnya kalau kita ngungkep lagi kan agak ribet juga kan. Kalau kita punya stok seperti ini, jadi nanti kita ketika mau makan tuh tinggal digoreng aja. Apalagi kalau bulan puasa begini, jadi ini cocok banget disimpan untuk menu sahur. Kalau sahur itu kan kita males banget buat masak yang ribet-ribet ya. Jadi kalau punya stok kayak gini kan tinggal goreng hingga warnanya tuh kuning keemasan dan garing di luar, nanti di dalamnya tuh masih ada lembutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-recook ya. Ini kali ini saya mau makan, mau saya sajikan tuh dengan sambal terasi iris. Untuk menu sambal terasi iris ini nanti saya buatin di video setelah ayam ini ya. Nanti silahkan teman-teman pelajari dan di-recook. Selamat mencoba semuanya. Wassalamualaikum.
Ayam bakar kemiri menggunakan dada ayam nggak perlu diungkep, gurih, juicy, manis menjadi satu yang pastinya ini menjadi makanan favorit keluarga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan dada ayam. Ya, ini adalah ayam bakar kemiri menggunakan dada ayam filet. Jadi kita bikinnya cepat banget tanpa perlu kita ungkep-ungkep. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada 1 kilo dada ayam. Kemudian untuk bumbunya ada kunyit, terasi, jahe, kemudian ketumbar, lalu ada bawang putih, bawang merah, kemiri. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Untuk kemirinya ini sengaja saya menggunakan banyak agar nanti rasanya tuh lebih nampol lagi. Nah, untuk terasi itu opsional ya, boleh dipakai atau boleh di skip aja. Nah, untuk pembuatan bumbunya ini biasanya saya buat sekalian banyak karena ini untuk saya stok di kulkas juga, karena ini tidak hanya digunakan untuk ayam, biasanya untuk udang, untuk cumi, untuk ikan, semuanya ini bisa. Rasanya bakal cocok aja ya. Nah, kalau udah wangi dan warnanya sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang dan ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan dada ayamnya. Ini udah saya cuci bersih, kemudian kita akan marinasi bersama bumbu-bumbu. Nah, ini kita taburkan dulu kaldu bubuk, garam. Kalau bumbunya sudah nggak panas, langsung aja kita campurkan. Ini saya tambahkan saus tiram. Kalau teman-teman nggak ada stok, di skip aja, nggak apa-apa. Nah, untuk tahap marinasinya juga ini penting banget, sangat berpengaruh sekali ya. Minimal 30 menit. Kalau mau lebih, itu lebih bagus lagi. Nanti bumbunya akan lebih meresap lagi ke dalam dagingnya. Dipastikan semua bumbu ini tercampur merata ke seluruh bagian ayamnya. Kita aduk dan sekalian kita pijit-pijit seperti ini ya untuk ayamnya. Oke, ini akan saya istirahatkan dulu di dalam lemari es. Nanti kalau setelah selesai diistirahatkan, baru kita akan langsung aja panggang. Jika setelah selesai dimarinasi, langsung aja kita masak. Kita beri sedikit minyak pannya. Dan jangan lupa dibolak-balik agar matang kedua sisinya. Nah, jika kedua sisinya sudah kuning keemasan seperti ini, langsung aja ini akan kita tambahkan air. Kemudian tutup panci agar ayamnya benar-benar matang. Jika airnya sudah agak surut dan ayamnya sudah empuk, langsung aja kita tambahkan kecap manis dan margarin sesuai selera ya, secukupnya aja.
Nah, jika semuanya sudah tercampur merata seperti ini tinggal kita matikan kompor lalu kita pindahkan ke dalam piring saji. Ayam bakar kemiri menggunakan dada ayam pilet, masaknya simple, tanpa ungkep-ungkep, gurih, juicy, manis, semuanya ini bergabung menjadi satu. Yang pastinya ini menjadi favorit anak-anak dan keluarga lainnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau share di media sosial teman-teman, dan jangan lupa juga nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum.